selamat datang, selamat bergabung Bapak Dr. Indra Cahaya Uno yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, yang tak kalah kerennya, yang luar biasa, pembicara kita yang ketiga, Bapak Dr. Indra Cahaya Uno. Beliau pendiri Gerakan Sosial OKOC Indonesia, Komisioner PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV, dan banyak pengalaman lainnya yang nanti akan kita bertanya, kita gali sama-sama. Salah satunya pernah menjadi atau manajer PT Dirgantara Indonesia yang akan menyampaikan materi dengan tema shortcut sukses menjadi young entrepreneur, waktu, kesempatan, dan uang. Kepada Pak Dr. Indra Uno, dipersilakan. Cek suara 1 2 3. Aman? Oke. Pak, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nih. Saya berawal dari misi ngaji bareng online sama Bang Hasan, tiba-tiba diundang ke sini. Taunya ketemu sama Mas Dharma. Ya Pak, apa kabar Pak? Ternyata pimpinannya luar biasa nih, Undira. Udah lama nggak ketemu. Iya Pak. Ketemu dulu waktu itu posisinya saya dosen. Iya. Terus Mas Dharma mahasiswa. Tapi yang saya bingung ini Pak, dulu kan Pak Indra ya kelihatan lebih tua dari saya ya. Kok sekarang jadi kelihatan lebih muda, itu yang saya bingung sih. Allah, Pak Roy. But lighting dan ini ya. Skincare. Masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Ini luar biasa nih kesempatannya bicara di depan teman-teman. Dan saya mau mengucap salam dulu kepada Pak Rektor Undira dan juga Warek 1, 2, dan 3 ya, supaya saya nggak sebut satu-satu, dan para mahasiswa manajemen, dosen pengampu kewirausahaan, dan juga masyarakat umum yang hadir di sini. Salam kenal, dan juga kepada narasumber yang tadi yang pertama dan kedua, ya, termasuk Mas Dharma. Puji syukur, dan semoga silaturahmi ini bisa kita diberikan kekuatan untuk memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Topiknya tadi ngeri banget ya. Find shortcuts to be a young entrepreneur. Permintaan. Kali ini keren banget. Ya karena yang pembicaranya kan keren-keren Pak, jadi harus keren Pak. Iya. Tadi sebenarnya udah dijawab nih sama bicara sebelum saya, luar biasa tadi. Nggak ada shortcut katanya. Tapi saya akan berikan satu sharing di mana title ini bisa bermakna dan bermakna buat kita semua di sini, terutama buat saya. Dan sukses terus nih buat Prodi Manajemen selaku penyelenggara dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, luar biasa. Ini saya jarang-jarang loh lihat bisnis itu dijadiin satu dengan ilmu sosial. Jadi FBIS, biasanya FEB gitu ya. Iya, Undira aja Pak. Ini hanya inovasi Undira, luar biasa. Keren. Nanti semoga kita bisa berinteraksi dan silaturahmi lebih jauh. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya dikasih waktu berapa jam ini Pak? 20 menit Pak Indra. Oke, saya izin untuk share screen supaya bisa memandu. Bisa. Lebih. Langsung Pak Indra. Baik.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dan saya sayangi, saya untuk menjawab tadi topik shortcuts to be a young entrepreneur, saya akan bicara mengenai satu hal tentang kewirausahaan sebelum kita menjalani profesi sebagai entrepreneur, yaitu mindset atau pola pikir atau jiwa. Dan saya memilih judul Wirausaha Sukses Mandiri. Nah, kalau kita bicara mengenai kata wirausaha, ya, ini biasanya kita langsung asosiasinya ini sebagai profesi. Seperti tadi ya, para narasumber bicara berusaha, baik itu lepas dari kuliah atau semasa kuliah, atau bahkan setelah pensiun sekalipun. Tetapi ada satu lagi sisi dari kata wirausaha yang saya ingin bahas lebih dalam, yaitu wirausaha sebagai mindset atau pola pikir atau jiwa. Ya, jadi hubungan antara mindset dan profesi ini, yaitu kalau saya coba gambar di sini ya, saya coba gambar ini pohon asalan. Profesi itu letaknya adanya di atas atau di buah-buahnya. Sedangkan mindset itu adanya di akar-akarnya. Ya, jadi hubungan antara mindset dan profesi atau pola pikir kewirausahaan dan profesi kewirausahaan atau entrepreneur, kita sebagai businessman, itu adalah hubungan antara akar dan buah. Kalau kita ingin pohon kita berbuah terus, lebat, manis, itu perlu akar yang kuat, sehat, tepat, dan senantiasa dipelihara. Ya, jadi buah kalau mau keluar akarnya harus tepat dulu. Nah, berarti kalau kita mau menjalani profesi entrepreneur, menjadi businessman, mindsetnya harus ada dulu di dalam jiwa kita. Di dalam mindset ini baru bisa tumbuh aktivitas-aktivitas bisnis yang senantiasa bukan cuma ada, tetapi senantiasa tumbuh. Ya, jadi polanya adalah akar dan buah. Nah, kemudian ada kata lagi, satu lagi, yaitu mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri ini saya artikan merdeka secara minimal finansial. Jadi kalau disambungkan, mandiri itu adalah tujuannya wirausaha. Ya, tujuan dari berwirausaha itu adalah mandiri. Kalau kita berwirausaha tapi tadi dikatakan pas-pasan, surviving, atau bahkan rugi, artinya kita belum mencapai tujuan dari wirausaha itu sendiri. Nah, mindsetnya yaitu bahwa kita harus punya tujuan tersebut, kokoh di dalam diri kita. Mandiri saya juga sebut sebagai merdeka secara finansial. Ya, tidak bergantung kepada siapapun untuk usaha kita, bahkan untuk diri kita sendiri pun dalam menjalani kehidupan kita. Berikutnya ada kata sukses. Sukses itu adalah ternyata kondisi di mana tujuan ini sudah tercapai. Nah, sukses adalah kondisi di mana tujuan sudah tercapai. Jadi kalau saya sebut wirausaha sukses mandiri, yaitu wirausaha bertujuan mandiri dan sukses atau sampai kepada kemandirian tersebut. Nah, ini kenapa saya akan bahas di bagian pertama ini, nanti di bagian kedua tanya jawab mengenai wirausaha, mindset wirausaha. Baik, saya akan mudah-mudahan bisa selesai dalam 20 menit, bukan dari sekarang, dari tadi gitu ya. Pertama, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual, naik helikopter virtual. Kenapa?
supaya berada di cukup ketinggian, supaya bisa melihat bukan cuma diri kita, tetapi lingkungan kita, bahkan sampai seluruh Indonesia pun kelihatan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan saya memberikan pertanyaan ini. Berapa banyak penduduk Indonesia yang menganggur? Silakan dicek, teman-teman. Banyak atau sedikit? Ya, berapa banyak penduduk Indonesia yang menganggur? Banyak atau sedikit? Silakan kalau yang mau menjawab di chat, ya biar jari-jarinya ikutan ngetik, ya aktif. Makasih Anissa, banyak kata Anissa. Ya banyak. Oke. Wah, oke. Terima kasih atas responnya. Nah, saya pengen tahu nih, yang jawab ini milenial, generasi milenial, atau zilenial, atau seperti saya tadi kata Mas Dharma, kolonial gitu ya, kolonial, bukan kolonial. Nah, kalau gitu silakan ketik lagi, banyak pengangguran di Indonesia atau banyak bingits? Banyak atau banyak bingits? Waduh, kalau udah Mas Samsu Rizal, wah keren, ngomongnya bingitsnya pakai Z lagi. Oh, Bestaria, bingitsnya pakai Z. Berarti, oh ya, saya yakin bahwa ini adalah generasi bukan milenial lagi, tapi zilenial. Oke, berapa sih angkanya? Angkanya ternyata di Agustus tahun 2020, tahun lalu itu 7%. Nah, angka ini di 6 bulan sebelumnya itu ternyata 5%. Ya, 5%. Saya ganti warna merah biar gampang. Ya, jadi di Februari 2020 itu 5%. Artinya apa? Dalam 6 bulan itu ada peningkatan 140%. Berarti kita ada lonjakan, ada lonjakan, dan itu dikarenakan oleh krisis kesehatan yang mengakibatkan krisis ekonomi. Ya, kita bisa jawab itu. Nanti kita bicarakan angka. Tetapi ini 7% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu 270 juta, nomor 4 terbesar di dunia dari segi populasi. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika. Nah, penduduk Indonesia yang 270 juta itu juga termasuk bayi dan manula. Berarti mereka bukan yang termasuk angka 7%. Ya, karena kalau dibilang bayi itu menganggur, wah tak fair. Jadi bagaimana ngukurnya? Ternyata 7% itu dari usia produktif. Usia produktif itu berapa? Tuh, 15 sampai 64 tahun. Dan usia produktif ini, kalau kita lihat angkanya, dan dikurangi orang-orang yang sedang kuliah dan sekolah, itu angkanya 138 juta, atau disebut juga angkatan kerja. Ya, sayangnya nih, yang bekerja dari yang angkatan kerja ini baru 128 juta. Sisanya ngapain? Sisanya menganggur. Ya, hampir 10 juta. Dan kalau yang menganggur ini adalah pencari nafkah utama di keluarga, berarti dikali 4. Kali 4 berapa? 40 juta orang tanpa akses terhadap penghasilan. Oh, 40 juta itu jauh lebih besar dari populasi total Jabodetabek. Jabodetabek itu kalau di total itu 33 jutaan orang. Ini 40 juta orang tanpa akses terhadap penghasilan. Berarti kategorinya miskin. Miskin itu apa sih? Miskin itu berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan per keluarga. Ya. Nah, kalau keluarga punya penghasilan di atas 500.000, katakanlah 510.000 ya, itu sebutannya apa? Bukan miskin, tapi sebutannya rentan. Ya, jadi kita ada 2 lapisan terbawah di
penduduk Indonesia yaitu miskin dan rentan. Jumlahnya berapa yang rentan? 60 juta orang. Ya, penghasilannya di atas 500.000 per bulan per keluarga, dan atasnya itu adalah upah minimum regional buat per keluarga ya, bukan per orang. Ini 40 tambah 60 itu ada 100 juta. 100 juta orang Indonesia bisa dikatakan kurang atau tidak produktif. Ya, 100 juta ini berapa ya? Hampir atau lebih dari 1/3 penduduk Indonesia. Sisanya 2/3 ngapain? Inilah yang mendorong ekonomi Indonesia ke depan dengan pertumbuhan 5% rata-rata ya. Padahal dulu kita pernah 6-7%. Ingat, setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu sama dengan penciptaan 500.000 lapangan kerja. Berarti apa? Yang 1/3 ini digendong oleh yang 2/3. Bayangkan kalau kita suruh jalan kaki 5 kilo aja udah berat ya, apalagi jalan kaki 5 kilo plus gendong orang. Ya, betapa beratnya. Maka itu kita tidak pernah bisa lebih tinggi dari 5%. Berat sekali buat kita ekonominya untuk di atas 5%. Nah, produktivitas nasional inilah yang saya diskusikan di sini. Gimana caranya ya supaya kita bisa lebih produktif? Nah, angkanya coba kita lihat. Di Asia Tenggara, Indonesia yang mana nih? Ketebak ya. Tertinggi jumlah pengangguran Indonesia di Asia Tenggara. Coba kita lihat lagi. Pengangguran terbanyak adalah lulusan. Nah, ini kita lihat nih. Kira-kira lulusan apa ya? Nah, data mengatakan bahwa di 2020 tahun lalu, juaranya produsen tertinggi untuk pengangguran itu adalah dari sekolah menengah kejuruan. Habis itu SMA, diploma, dan sarjana. Jadi sarjana jangan senang dulu ya. Bedanya cuma sedikit kok, cuma 3%, minus 3% dari yang tertinggi. Ironis, kenapa? Karena SMK itu harusnya menghasilkan tenaga kerja siap serap terhadap lapangan kerja yang ada. Ternyata apa? SMK menjadi produsen terbesar dan tertinggi dalam pengangguran, khususnya pengangguran pemuda. Indonesia dibandingkan negara-negara Asia, kira-kira peringkat berapa ya? Lagi-lagi Indonesia juaranya, tanda petik, ya juaranya di Asia dari jumlah pengangguran pemuda usia 15-24. Saya yakin di sini teman-teman banyak dalam usia 15-24 ini. Nah, ini baru tahun lalu ya. Jangan-jangan 10 tahun terakhir itu Indonesia nggak seperti ini gambarnya. Kira-kira seperti apa 10 tahun lalu atau 10 tahun terakhir ini? Nah, bisa dilihat di sini Indonesia yang warna biru. Coba kita ganti warna dulu. Nah, biru itu ini. Berarti Indonesia, tanda petik, juara bertahan 10 tahun terakhir. Ya, 2010 nih, juara bertahan di Asia Tenggara. Teman-teman pernah dengar nggak? Puncak bonus demografi. Pernah ya? Itu akan berada di 2030 perhitungan. Di mana penduduk usia produktif lebih banyak rasionya dari penduduk usia non produktif. Tapi bayangkan dengan kinerja 10 tahun Indonesia juara bertahan begini ya dalam produksi pengangguran pemuda, berarti kita lihat jangan-jangan bukan puncak bonus, tetapi kita akan mengalami puncak bencana demografi. Naudzubillah min dzalik.
Ya, ini suatu fakta yang kita perlu sadar. Oke, 2 menit lagi Pak Indra. Baik, Izin. Pak Didin. Dan pertanyaannya, teman-teman nih, ini sangat krusial buat teman-teman. Silakan di chat. Apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Ini mohon maaf, jadi harus bertanya seperti ini nih untuk pengurus Undira. Karena ini sangat relevan. Ya, apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Iya atau tidak? Oh, jawabannya faktologi kagak, KG. Tidak, luar biasa. Oke, nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya saran gini, ada yang bilang begini, kenapa sih kalian kuliah? Ada yang bilang disuruh orang tua, ada yang bilang memperluas wawasan, ada yang bilang ingin tambah pengalaman, belajar ilmu pengetahuan, terus ada yang bisik-bisik bilang cari jodoh. Tapi saya ingin menyarankan bahwa kalau belum tujuannya ini, saya saran untuk merevisi tujuan, yaitu untuk menjadi manusia produktif, yaitu manusia yang berpenghasilan cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, jangan sampai punya cita-cita ingin menjadi manusia yang kurang atau tidak produktif. Jadi manusia produktif adalah yang dikejar oleh semua mahasiswa dan juga dari Undira. Coba kita lihat angkanya. Ya, kita lihat angkanya berapa sih penganggurannya dari sarjana, tepatnya ya. Kalau tadi persentase, ternyata dari 2015 5 tahun terakhir Indonesia konsisten memproduksi di atas 800.000 sarjana dan diploma yang menganggur. Kalau teman-teman hari ini lulus dan masuk antrian untuk cari kerja, itu di depannya berdiri dalam antrian 860.000 orang antri. Itu panjang banget antriannya. Nah teman-teman, menyedihkan, tetapi jangan khawatir. Ada solusinya. Solusinya adalah 4 tahapan berpikir dalam mengatasi pengangguran, yaitu setiap mahasiswa harus mendapat akses pelatihan dan pendampingan usaha agar bisa membuka usaha dan mendatangkan penghasilan, terhindar dari pengangguran. Artinya yang bersangkutan telah menciptakan 1 lapangan kerja untuk dirinya sendiri berdasarkan dari kedua tangannya. Jadi mendatangkan penghasilan dari kedua tangannya setelah dilatih dan didampingi. Inilah yang saya bilang 4 tahapan berpikir dalam mengatasi pengangguran, dan saya ajak Undira untuk kerjasama. Yuk bareng-bareng untuk menerapkan yang kita sebut sebagai mindset wirausaha, di mana setiap orang harus mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan usaha agar dengan kedua tangannya mampu mendatangkan penghasilan. Penghasilan ini sama dengan menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. 1 lapangan kerja untuk dirinya sendiri, dan melalui yang saya sebut sebagai kurikulum 7 top. Apa sih 7 top itu? 7 tahap OKOC menuju prima. Mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan usaha, pemasaran usaha, pencatatan keuangan, dan terakhir permodalan. Nah, kalau saya dikasih 1 menit lagi, saya akan selesaikan 2 slide lagi. Pak Didin, mohon maaf. Nah, ini adalah ilustrasinya. Bila seseorang telah dilatih dan didampingi. Oke, 1 menit. Terima kasih, Pak Didin. Nah, dia bisa memulai usaha dan dia bisa mulai dari belanja, masak, menjajakan, semua bisa sendiri. Ya, tetapi kalau dia udah mulai punya 2 gerai atau 3 gerai gitu, dia perlu bantuan mitra kerja, dan disitulah dia menciptakan 1 lagi lapangan kerja untuk orang lain, dan makin banyak dia menurunkan angka pengangguran, meningkatkan
kesejahteraan. Amin. Insya Allah. Ya, generasi muda harus menjadi generasi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Caranya ya dengan kurikulum tadi. Nah, saya ajak teman-teman ya di sini ada 4L. Perlu diingat nih supaya apa? Gampang ingatnya. 4L itu apa? Kerja lebih keras, lebih cerdas, lebih tuntas, lebih ikhlas. Kalau anak Jakarta ini 4L itu ingatannya lu lagi. Bukan, tapi lebih keras, lebih cerdas, lebih tuntas, lebih ikhlas. Dan terakhir, saya masih ingin bersilaturahmi dengan teman-teman karena saya tahu banyak pertanyaan yang tidak akan terjawab, yaitu ini adalah WA saya ya, dan DM saya kalau mau follow, apa lagi mau di follow back. Kalau mau di follow back tinggal DM dengan password apa? Undira fallback dong ya, dongnya panjang ya, di fallback ya. tinggal fallback dong gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.